Shalom, kekasih Tuhan. Saya mengucapkan selamat hari kenaikan Tuhan Yesus untuk kita semua, bagi jemaat Tuhan Yesus Kristus, dan khususnya bagi kita komunitas Kepas. Selamat menikmati hari kenaikan Tuhan Yesus di rumah kita masing-masing. Dan saya mau sharingkan firman Tuhan buat kita semua pada pagi ini. Mari kita dengar firman Tuhan yang terambil dari dua bagian. Yang pertama dalam Lukas dan yang kedua dari Kisah Rasul. Saya akan bacakan buat kita semua. Lukas pasal 24 ayat 50 dan 51. Demikianlah firman Tuhan. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Mereka sujud menyembah kepadanya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Pembacaan yang kedua terambil dari Kisah Rasul pasalnya yang pertama ayat 6 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Yesus terangkat ke sorga. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Demikianlah pembacaan kita pada pagi hari ini. Berbahagialah kita yang mendengar, menyimak, menyimpan, dan melakukannya. Haleluya. Kekasih Tuhan, dari dua pembacaan kita ini, kita melihat ada beberapa hal yang dapat kita simak dan mengambil kesimpulan, mengambil berkat di dalamnya bagi kita kerjakan di hidup kita yang sementara ini. Ini berita Lukas ya. Jadi yang tulis Kisah Rasul pun juga Lukas. Lukas ini seorang intelektualis dan dia sungguh mencatat hal-hal yang begitu rinci sehingga patut dan layak sekali untuk kita mendengarkan hamba Tuhan yang menyampaikan berita kebenaran bagi kita semua di dalam penyertaan Roh yang Kudus. Oleh karena itu Bapak Ibu, hal yang pertama yang perlu kita melihat dari Lukas pasalnya yang ke-24 ini, dicatat oleh hambanya bahwa mereka ada di dekat Betania, dan di situ Yesus memberkati mereka. Yesus mengangkat tangan dan memberkati mereka. Nah, ini satu catatan yang memang benar-benar perlu kita melihat bahwa memang Yesus senantiasa memberkati kita. Sampai dia mau terangkat ke surga pun dia selalu memberkati Bapak Ibu dan saya. Ini harus kita pegang, kita yakini, kita aminkan bahwa Yesus sampai dia naik ke surga, tangannya senantiasa terangkat dan memberkati Bapak Ibu dan saya. Itu kita aminkan. Hal yang kedua yang dicatat oleh Lukas di sini, sedang ia terangkat, semua murid-muridnya sujud menyembah kepada Tuhan.
Ya, Bapak Ibu, pekerjaan Bapak Ibu dan saya selain mendapatkan berkat yang senantiasa dari Tuhan, kita harus sujud menyembah kepada Tuhan. Ya, hal yang ketiga dicatat di sini, mereka berpisah dengan Yesus, tidak ada tangis-tangisan. Ya, perpisahan dengan orang yang kita cintai, tidak ada tangisan, tidak ada kesedihan, tapi dicatat oleh Lukas di sini bahwa mereka sangat bersuka cita dan mereka senantiasa berada di bait Allah dan memuliakan Allah. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasih, jadi Tuhan mau Bapak Ibu dan saya senantiasa bersuka cita dalam rumah Tuhan. Rumah Tuhan di mana? Di hati kita. Bait Allah di mana? Di hati kita. Bait Allah di mana? Di rumah kita, di keluarga kita, ya, dan di dalam gereja kita. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, Tuhan mau Anda dan saya senantiasa bersuka cita. Nah, di dalam Kisah Rasul pasalnya yang ke-1 di sini dicatat beberapa hal di sini yang paling penting untuk kita kerjakan, ialah bahwa ada beberapa hal. Yang pertama, tentang kedatangannya, tentang pemulihan kerajaan Israel, tidak boleh satupun yang tahu. Hanya Bapa yang tahu, dan tidak perlu kamu tahu, kata Tuhan Yesus. Ya, Tuhan Yesus bilang, nggak perlu kamu tahu, itu urusan Bapa. Jadi kalau ada hamba-hamba Tuhan yang rese, yang mau mencoba-coba untuk buat berita sensasi tentang kedatangan Tuhan, kita nggak perlu dengar. Karena Tuhan Yesus bilang, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasamu. Tetapi ini yang harus kita kerjakan. Apa yang harus kita kerjakan? Menerima kuasa Roh Kudus. Kita gunakan kuasa Roh Kudus yang telah Tuhan curahkan kepada kita untuk apa? Untuk memberitakan Injil. Ya, dikatakan di sini, tapi kamu akan menerima kuasa jika Roh Kudus turun atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di Yudea, Samaria, sampai ke ujung. Jadi Bapak Ibu, berita kenaikan Tuhan Yesus, kita harus menjadi saksi Tuhan. Kalau kita sudah terima kuasa Roh Kudus, harus jadi saksi di mana saja. Ini menyangkut seluruh dunia, di tempat pekerjaanmu, di rumahmu, di tetanggamu, di mana saja kita berada, kita harus menjadi saksi Tuhan. Supaya dunia tahu bahwa Yesus hidup di hidup kita. Ya, jangan sampai dikatakan seperti Mahatma Gandhi, Yesusmu, saya nggak nolak Yesus kamu, tapi yang saya melihat kamu. Kalau kamu seperti Yesus, katanya semua orang India udah jadi Kristen. Jadi kesaksian kita ini penting Bapak Ibu. Ini berita kenaikan Tuhan Yesus kepada kita. Marilah kita menjadi saksi Tuhan, supaya orang semua dapat melihat bahwa Yesus hidup dalam hidup kita, dan mereka percaya kepada Dia, dan mereka diselamatkan. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.